Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ibu semua. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Silahkan kalian buka modul yang sudah ibu bagikan. Ya, kita masuk ke dalam materi surat lamaran pekerjaan. Pendahuluan. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan potret orang yang melamar. Apa yang dia bawa itu adalah surat lamaran pekerjaan yang dilengkapi dengan CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Semangat belajar, matahari telah terbit dari baru sudah terbuka lagi. Mulailah hari Anda dengan penuh motivasi. Tetap cermin dan meyakini kamu sikap untuk menghadapi semuanya dengan berhasil hari ini. Ya, nah jadi apa yang Anda pikirkan dari ini? Ada orang yang mengantri, ada yang diwawancarai, dan ada yang dengan tapak lesu dia meninggalkan dari tempat wawancara. Potret seperti itulah yang akan kalian temui nanti di dunia kerja. Dan apa yang kalian bawa itu namanya adalah surat lamaran pekerjaan. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri tujuan pembelajarannya. Nah, kita akan memasuki ke pengertian surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 5 hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti histori, dan pedoman kerja. Jadi itu poin-poin dari apa sih fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama, kemudian pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah satu dari surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu kalian menguraikan keinginan kalian. Kalian sudah tahu, oh kalian ini ingin melamar di perusahaan tersebut, di tempat kerja tersebut. Nah, yang kalian bawa itu adalah surat. Kalian tidak bisa ketika ingin melamar tuh hanya datang terus berkata saya ingin bekerja di perusahaan Bapak, saya bisa ini bisa itu, saya ini mampu ini, saya lulusan ini nih, itu tidak bisa. Jadi yang dibawa adalah surat lamaran pekerjaan, dan kemudian itu diserahkan, kemudian dipelajari, dan nanti saya sudah membaca, akhirnya ada interview di situ. Nah, kemudian jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi ada dua ya. Surat lamaran pekerjaan itu ada surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini riwayat hidup termasuk isi surat. Jadi riwayat hidup itu ya tentang data diri itu ada langsung di dalam bagian surat lamaran pekerjaan. Nanti di bagian bawah ada contoh dari surat lamaran yang digabung. Kemudian surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi antara surat lamaran pekerjaan sama daftar riwayat hidup itu berbeda. Jadi ada dua berkas yang dijadikan satu di dalam map untuk diserahkan sebagai surat lamaran pekerjaan. Jadi kalian bebas menggunakannya, tetap penggunaan sesuai dari konteks yang ada. Nah, sumber-sumber lamaran pekerjaan. Kalian ketika membuat surat lamaran pekerjaan, kalian sudah pasti tahu ada informasi di mana, atau bisa kalian tuh mencoba-coba dulu. Kalian sebarkan ke mana-mana gitu juga bisa. Yang pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu. Nah, ini yang ibu bilang tadi, kalian hanya mencoba-coba. Jadi satu lamaran ini kalian sebar ke beberapa perusahaan gitu yang kira-kira membutuhkan gitu. Kalian coba gitu, nanti kalian akan dipanggil. Kemudian surat lamaran pekerjaan dari media tertentu, misalnya kalian mendapatkan informasi dari koran, dari berita,
kemudian dari radio atau dari sumber-sumber media gitu. Sumber lowongan pekerjaan dari referensi pihak tertentu. Nah, dari pihak tertentu misalnya kalian mendapatkan informasi dari rekan kalian, dari orang tua kalian. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sumber. Nah, di sini, contohnya di sini ini iklan Garuda Indonesia Sekolah selalu. Nah, ini di sini ada informasi tentang lowongan gitu kan. Nah, di sini kita masuk ke dalam contoh lowongan pekerjaan dari media tertentu. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ada tanggal surat. Penulisan tanggal surat tidak perlu didahului oleh nama tempat kota jika nama kota telah tercantum pada kop surat. Nah, ini ya yang maksud. Jadi, di dalam penulisan surat pekerjaan itu bersifat pribadi namun resmi. Pribadi karena kalian sendiri yang membuat, bukan instansi antar instansi. Jadi nama kota itu perlu kalian tulis, misalnya kalian asal kotanya Samarinda 22 September 2020 ya. Kalau surat pribadi wajib menuliskan nama kotanya, tapi kalau surat dinas atau surat yang memiliki kop tidak perlu mencantumkan asal kotanya. Kemudian nomor surat diketik segaris dengan tanggal, bulan, dan tahun surat resmi. Nah, kalau di dalam surat lamaran pekerjaan yang bersifat pribadi tidak perlu nomor surat, karena nomor surat itu hanya untuk instansi-instansi tertentu yang memang nomor suratnya telah diarsipkan. Kemudian tanggal surat, penulisan tanggal surat tidak perlu didahului oleh nama kota. Oke, nomor surat. Oh, ini ada pengulangan ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke dalam salam pembuka yang cukup dikenal diantaranya sapaan dengan hormat. Sapaan itu ditulis berikut, misalnya dengan hormat. Sapaan menurut azim, hormat resmi dan tidak berlebihan. Kalimat pembuka yang biasa digunakan adalah beberapa macam tergantung pada keperluan suratnya. Oke, itu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, unsur-unsur penting surat lamaran pekerjaan. Ciri-cirinya mempunyai bentuk yang menarik. Bentuk yang menarik itu harus rapi, harus tertata dengan baik. Mempunyai bahasa yang menarik. Nah, di sini perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan, kalian tuh ada harapan yang sangat besar. Kalian itu bisa diterima di instansi atau di tempat yang kalian ingin lamarkan. Jadi kalimatnya pun juga harus menarik, harus ada harapan besar tapi tidak ada paksaan di dalam kalimatnya. Kemudian menggambarkan kemampuan pelamar. Nah, ketika kalian menyusun surat lamaran pekerjaan, kalian tuh harus bisa meyakinkan pimpinan yang akan membaca surat kalian tersebut. Oh, apa sih yang kalian bisa itu gitu ya. Misalnya kalian mampu mengoperasikan komputer ini. Itu kalian harus sampaikan di situ. Tepat pada sasaran ya. Kalian itu tadi kemampuan kalian di bidang IT, kalian itu juga ngelamar di bidang IT. Nah, itu kan sesuai. Jadi jangan sampai kalian ini yang dibutuhkan adalah orang yang aktif menggunakan bahasa Inggris contohnya. Nah, kalian itu mengatakan kalau kalian itu tidak menguasai bahasa Inggris. Nah, itu kan tidak tepat sasaran namanya. Kemudian identitas diri lengkap dari pelamar itu juga penting sekali gitu ya. Itu sangat penting karena bisa menjadi referensi. Nah, di sini ada formatnya seperti ini, Bandung. Ini yang Ibu maksud tadi ya. Tempat kalian itu nama tanggalnya yang terhormat. Nah, ini. Oke. Seperti ini kalian bisa pelajarin ya. Ini format lamarannya, ada apa aja, ini pastikan ada. Ini ada contohnya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Kita lanjut ke tugas ya.